Oke teman-teman, ini saya dapat pasien motor CB 150R ya. Kendalanya ini motor kletek ya, entah di bagian mana ya, saya juga kurang tahu. Ini CB 150R yang kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 yang udah lampu LED. Ini yang new ya, jadi kalau stasioner bunyi kotok-kotok gitu. Kita coba nyalakan dulu ya. Nah, seperti ini suaranya ya. Kalau di audio handphone nggak tahu suaranya jelas atau tidak ya, tapi kalau langsung di lokasi itu suaranya bener-bener berisik banget, bener-bener berisik nih. Ini kondisi stasioner ya. Kalau terdengarnya sih kayak seperti di suara Cophead ya. Oh, ini baru analisa, tapi nanti tetap kita bongkar. Saya juga nggak tahu di bagian mana. Tapi kalau kita gas, nah kalau di gas itu suaranya hilang, tapi nggak dibilang halus juga, tetap masih ada suara kemericik, cuma suara klek-kleknya hilang kalau di gas ya. Tapi kalau di stasioner langsung muncul lagi suaranya klok. Jadi konsisten lah suaranya. Tapi kalau di gas di RPM menengah ke atas tuh hilang, tapi nggak halus sih, tetap nggak halus, suara tetap kasar. Oke, nanti kita bongkar aja ya. Mudah-mudahan kerusakannya sih nggak terlalu fatal. Saya juga baru kali ini menangani tipe motor CB 150R ya. Ini tipe mesin Dewa HC yang mempunyai 4 katup. Tapi kita coba bongkar aja. Untuk proses pembongkarannya nanti kita skip aja ya, biar tidak terlalu lama durasinya. Nanti kalau udah dibongkar saya videokan lagi. Karena bongkar ini terlalu lama ya, harus buka tangki, buka wiring. Jadi nanti mesinnya kita turunin. Tapi langkah pertama saya coba cek di bagian magnetnya dulu ya. Kalau di bagian magnetnya nggak ada masalah, mungkin nanti kelanjutannya langsung ke bagian Cophead. Oke teman-teman, jangan di skip ya, ikutin terus videonya. Oke, ini udah dibongkar di bagian bak magnet ya. Jadi langkahnya saya bongkar ini dulu untuk pengecekan kerenggangan rantai keteng. Di sini kita lihat rantai ketengnya masih bagus ya. Menurut analisa saya ini rantai ketengnya masih bagus, dan kerekasnya pun saya goyang-goyangin, tidak ada gejala oblak. Dari bal-bal bearingnya juga bagus, olinya pun ada ya, olinya ada. Dan dari sekitaran magnet kita lihat di sini tidak ada hal-hal yang menunjukkan kerusakan. Jadi dari one way nya bagus, dudukan rumah one way nya juga bagus, nggak ada yang kendor. Jadi sepertinya di bagian area sini nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya kita langsung bongkar bagian head ya, head cylinder sampai ke blok seher. Jadi langsung kita bongkar aja, dan proses pembongkarannya kita skip lagi untuk tidak memakan durasi. Oke teman-teman, ini udah kita buka ya. Di proses pembongkaran selanjutnya itu kita cek di bagian Cophead-nya ya. Tadi pertama kita cek di bagian blok magnet, ini tidak ada masalah. Lalu kita cek di bagian blok head-nya, kita lihat untuk pengecekan rantai ketengnya ini saya rasa normal ya, dia tidak kendor, tidak kencang. Nah oke. Lalu untuk di bagian noken asnya yang saya cek ini apa ya, tidak ada gejala yang menimbulkan suara ya. Ini belum kita bongkar ini ya, ini bagi sentriknya belum kita bongkar, masih terpasang. Jadi baru menganalisa seperti ini. Kalau kita lihat sih sepertinya belum ketemu masalahnya ya.
Untuk posisi topnya ini sudah benar ya. Nah, untuk posisi topnya nih kita perhatikan di sini ada garis di bagian magnet, dan di sini kita sejajarkan dengan tonjolannya. Ini berarti posisi TMA atau piston berada di paling atas. Dan kita lihat di sini ada apa, titik. Nah ini titik atas, berarti posisinya di dalam gear sentrik ini udah benar ya. Kalau kita perhatikan di sini ada garis nih, garis in, di sini garis X, nggak kelihatan ya kalau di kamera mah, tapi intinya nih topnya sudah pas ya. Jadi bagian templar pun kita belum tahu juga. Nah, jadi harus proses pembongkaran berlanjut. Oke, langsung kita cek aja ya. Kita buka bagian noken as. Oke teman-teman, ini kan udah saya turunin mesinnya, jadi sampai saya turunin ya, untuk benar-benar pengecekannya tuh lebih teliti. Sebenarnya pokok permasalahannya sih udah ketemu. Jadi permasalahannya tuh ada di bagian dudukan noken as di bagian X, di bagian dudukan X, di bagian in ya, di bagian in. Kalau X yang ini yang in, oke. Nah ini ada lambangnya X di noken as, dan yang ini ada lambangnya in ya di setiap bagian noken as. Jadi dia oblak di bagian ini, oblak ya. Bentar, saya taruh dulu tripodnya. Nah oke. Nah ini di bagian innya dia tuh sudah ada kelonggaran, diperhatikan ya. Nah oblak ya, atas bawah. Tapi kalau ke depan kiri kanan itu enggak, tapi oblaknya atas bawah. Itu sangat berpengaruh apabila si gear keteng ini sudah tertekan oleh rantai keteng ya. Di saat rantai keteng itu menekan, otomatis dia akan bergeser ke atas. Nah begini, bergeser ke atas gini ya. Nah setelah udah bergeser ke atas, dia jadi noken situ berat, putarannya berat, seret. Nah ini kerasa, kalau di tangan saya keras ya, seret gitu. Jadi dia menimbulkan bunyi tek 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 tek. Nah untuk bagian X ya, diperhatikan bagian X. Untuk bagian X ya, ini dia aman-aman aja ya. Tuh saya goyang-goyangin aman, dia masih bagus, dudukannya masih bagus, tidak ada masalah. Apabila udah tertekan oleh rantai keteng, dia tetap lancar, putarannya nggak seret karena masih bagus. Jadi yang mengalami kausan itu di bagian noken as yang bagian in ya. Apabila saya tekan ini rantai ketengnya, anggaplah ini rantai keteng sudah tertekan, ini seret nih, diputar seret, kerasa banget ya, kerasa banget. Nah lalu di bagian sim klep ini sudah ada kelonggaran ya, kerenggangan, terlalu renggang kalau menurut saya. Ini setelannya nih di bagian X ya, ini kerenggangannya udah lumayan renggang. Ini menyebabkan bunyi juga, tapi menyebabkan bunyi yang kecil lah, ngelitrik gitu ya. Ini kemungkinan dari sim klepnya yang udah aus ya, tapi yang sim klep yang in ini masih rapat, masih bagus, yang ini masih bagus. Nah kemungkinan jadi nanti saya pergantian hanya bagian sim klep ya, sim klep bagian X, dan pergantian ini dudukan noken as dan juga noken asnya ya. Jadi ini motor riwayatnya sudah pernah mengalami kausan oli ya. Dari menurut yang punya motor ini sudah pernah ganti seher ya. Nih sehernya, dia katanya 3 bulan yang lalu, dan sekarang bunyi ngelotok-ngelotok makin parah. Dan saya analisa di bagian noken asnya ini oblak ya, terlihat ya di sini ya. Sekali lagi tuh, nah kalau yang bagian X aman, diputar juga lancar. Ini malah seret, diputar juga terasa seret
tidak selancar yang X. Oke, coba kita buka ya, cangkangnya kita buka, kita lihat kondisinya. Ya, di sini udah saya buka cangkangnya. Di sini sudah terlihat mengalami kausan di bagian kena. Hei, Yako. Ini udah kelihatan ya. Nah, di bagian yang ini yang mengalami kausan ya. Oh, udah baret mengalami kausan tuh, yang di sisi sininya masih halus ya. Nah, kalau dibandingin sama yang X, ini yang masih bagus tuh, masih halus kan, masih bagus dia. Nah, untuk di cangkangnya juga mengalami kausan tuh ya, baret nih. Untuk yang sisi sebelah sininya bagian X ini masih bagus ya. Dan untuk dudukannya ini juga mengalami kehausan, tapi masih bisa dipakai. Jadi pergantiannya hanya maupun asin ini, mana nih yang ini noken asin, yang diganti ini noken asin ya, yang in sama cangkangnya yang ini, yang bagian sini ya, bagian kanan, bukan bagian sini, bagian sini. Kalau yang ini sih masih bagus, nggak ada masalah, belah kirinya masih bagus ya. Jadi yang diganti itu 2 item nih, cangkang ini dan insya Allah nanti halus lagi suaranya. Nah, dan juga perlu diperhatikan ya, jika sedang menganalisa seperti ini harus benar-benar lebih teliti. Ini kita singkirkan dulu. Ini semua udah kita bongkar. Nah, dan perhatikan juga di bagian templarnya ya. Templarnya ini kan pakai roller. Dan perhatikan juga ini juga bagus kondisinya, nggak ada masalah. Dan juga as pelatuknya juga nggak ada masalah, bagus semua posisinya. Nah, untuk bagian, nah ini apa namanya, saya lupa namanya. Oh iya, di bagian X ini mengalami kerenggangan ya, bisa sekitar 2 milian kerenggangannya, jadi bisa menimbulkan suara. Kalau yang in itu masih bagus, masih rapat. Apa karena pengaruh dari nokenasnya yang aus, apa saya juga nggak tahu. Yang pasti harus dibelikan dulu nokenasnya yang baru, nanti biar ketahuan nanti jarak renggangnya berapa. Soalnya ini kan nggak bisa disetel ya, nggak bisa disetel. Bisa disetel kalau pergantian ininya yang baru, misalnya minta ketebalan yang berapa mili, ntar kita papas lagi, bisa kok, itu gampang ya. Oke. Nah, di sini perlu pengecekan lagi kenapa ini bisa aus, mengalami kausan di bagian nokenasnya ya. Jadi kita harus pahami dulu biar nanti habis pergantian itu enggak mengalami hal yang sama. Oke, sini kita yang kita perhatikan itu, yang harus diperhatikan itu di bagian jalur oli ya. Sini kenapa saya bongkar semua padahal analisanya udah ketahuan di sini. Karena apa ya? Karena kita kan harus benar-benar teliti. Takutnya ada baut-baut yang kendor, ada balancernya rusak ya kan. Nah, ini kan udah kita turunin semua, kita harus pengecekannya juga di bagian jalur olinya. Nah, di jalur oli ini saya cek ini ya. Nah, di bagian pompa olinya ini tuh sebenarnya nggak ada masalah juga, bagus. Nah, pas saya lihat di sini ya, bisa kita lihat ya, di sini ada seal yang menuju jalur krek as, dan melumasi stang piston ya. Nah, di sini sealnya sudah mengalami kausan atau sobek, bisa diperhatikan nih teman-teman. Bentar, saya taruh dulu. Di sini telah mengalami kerusakan kausan ya, seal krek asnya tuh, seal jalur oli yang menuju karkas atau stang piston. Jadi olinya tidak 100% nyembur ke arah stang piston. Jadi ada beberapa persen oli yang keluar dari sela-sela seal ini ya.
jadi si stang piston tidak maksimal untuk mendapatkan pelumas. Oke, dari hal kecil aja nih sangat bermanfaat ya, ini harus diganti. Nah, terus juga dicek di bagian jalur olinya. Nah, kita harus paham dulu, paham juga jalur olinya dia menuju kemana, mau kemana gitu loh ya. Dan di sini ada pompa oli. Pompa olinya sudah saya cek, terus saya lepas ya. Untuk pompa olinya ya, jadi sistemnya didorong oleh bagian gigi nih ya, gigi yang keras yang kecil ini, seperti ini kalau kepasang ya, kelihatan nggak? Nah, ya masuknya dari lubang ini ya. Jadi di sini menggenang oli di bawah gear ini, masuk ke lubang ini. Di saat ini berputar dia mompa, lalu keluarnya ke sini ya, keluar ke lubang ini, dia terhubung ke lubang yang ini, yang paling atas. Lubang paling atas terhubung ke sini ya, lubang ini. Oke, saya tunjuk nih ke lubang ini ya. Nah, dari lubang ini dia mengalir ke lubang ini, dibagi dua. Nah, nih di sini depan ada lubang lagi, dibagi dua. Oke. Nah, pastikan ini tidak manfaat. Kita semprot aja dulu. Kita semprot. Oh. Ya. Berarti sini tembus ya, dari sini ke sini tembus. Berarti jalurnya aman. Nah, di sini juga dia keluar menuju ke lubang ini ya, blok ya, masuk ke lubang blok ini nih. Nah, lubang ini baru terhubung ke bagian lubang ini. Lubang ini masuk ke lubang ini ya. Nah, disinilah posisi seal ini menempatkan dirinya ya. Jadi dia untuk melumasi stang setir. Nah, ini kan cabang ke menuju karkas, lalu ini yang oli ini menuju ke bagian head ya, membasahi noken as, pelatuk dan lain-lainnya. Nah, untuk ketemunya dia di bagian blok seher, lubang yang kecil ini ya, dia ketemunya di sini. Ini ya, lubang ini. Yang ini ketemu di sini ya. Perhatikan, ini membentuk sebuah jalur. Nah, lalu terstop di sini ya, enggak terstop, dia batasnya sampai sini, lalu ketemu di lubang yang ini. Nah, lubang ini dia muter lagi menuju lubang ini. Lubang ini ketemu lagi ke lubang ini ya. Jadi diputar dulu dari lubang ini, putar tembus sini, baru ke lubang ini. Dan pastikan lubang ini tidak ada yang manfaat. Kita semprot lagi, disemprot lagi nih ya. Oke, tembus ya, tuh keluar olinya, berarti tembus, tidak ada yang manfaat. Nah, setelah lubang ini keluar menuju terhubung ke lubang jalur ini ya. Nah, masuk ke lubang ini, tembus ke depan ini ya, tuh. Nah, dari sini dia tembus lagi menuju block head. Nah, ini ya, lubang ini nih, tuh. Nah, dari lubang ini menuju ke sini. Nah, ini dia lubangnya ya, tembus ke atas terus, dia langsung masuk ke, kalau ini kita pasang bentar ya, di lubang ini tembus lagi ke sini ya. Nah, langsung nih dibagi dua nih, menuju noken as in, menuju noken as X, terbagi dua ya. Dari tempat ini terpecah dua, bagi ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini kan ada jalur-jalur lagi. Nah, jalur itu dia masuk ke lubang-lubang noken as nih ya.
Nah, disinilah terjadi cipratan sebuah oli di saat noken as berputar ya, dan pastikan lubang ini tidak ada yang mampat. Oke, dan juga pastikan ini tertutup ya, mau in atau X ini lubangnya tertutup ya. Nah, dia ada 3 lubang, 1 2 3. Nah, disitulah proses jalur oli terjadi ya. Dan bisa juga karena pompa olinya yang telat naik ke atas, itu bisa kemungkinan terjadi, atau kotor ya. Ya, ini kemungkinan banyak faktor, yang pasti intinya kita harus teliti ya. Semua udah saya cek-cekin, jadi jalur olinya tuh nggak ada yang mampet ya. Jadi pergantiannya paling di bagian ini aja ya, seal yang di bagian blok kopling. Oke, untuk di bagian stang itu aman, udah saya cek ya. Dan juga nggak ada baut-baut yang kendor di sini ya. Untuk rantai keteng, tensioner kita cek juga kondisinya ya. Kalau menurut saya ini udah mengalami kausan ya. Jadi dia udah agak keras gimana nih, ini tinggal nunggu retaknya doang sebenarnya, nih lebih baik diganti. Nah, yang ini juga sama ya, lebih baik diganti, soalnya kata ownernya udah pernah ganti rantai keteng yang baru dan juga sama tonjokannya, tapi masih bunyi aja ya. Sebenarnya enggak dari situ ya, jadi intinya dia bunyinya di bagian noken as. Oke, itu aja. Nanti saya coba untuk konfirmasi dulu ke yang punya motor maunya bagaimana ya. Oke, nanti saya lanjut video lagi untuk perakitannya ya, untuk pemasangannya. Oke teman-teman, nih udah dibelanjain ya tadi spare partnya. Ini mesin udah baru naik pasang piston doang, tapi udah dibersihkan. Ini ukurannya masih standar ya, jadi dulunya ternyata nggak ganti piston, dia cuma ganti ringnya doang. Tadi saya lihat ada boring yang baret juga, tapi semoga aja gak ngebul dan awet ya. Nanti mau pergantian kampas kopling juga. Dan ini noken asnya sudah ada, cuma noken asnya yang imitasi bukan yang asli ya tuh. Sebelum bahas noken asnya, ini headnya udah kita bersihkan ya, tuh udah kita sekir juga empat-empatnya ya, udah bersih. Nanti serkapnya juga kita ganti baru, si klep-klepnya udah kita bersihkan juga. Nah, untuk bagian noken as, nah ini bagian noken as yang untuk bagian noken as dibelikan yang imitasi, tapi harga aslinya katanya lumayan mahal. Ini perbedaannya ya, perbedaan yang asli dan original, yang asli dan imitasi. Ini di bagian in, kita cari yang bagian innya nih. Ini bagian in, oh ya, bagian in. Kalau imitasi ya seperti ini bentuknya tuh, bisa lah bedain ya. Bungkusnya Honda, bukan merek lain tapi merek Honda, cuma yang CKD. Yang CKD kata ownernya beli sekitar 800-an, satu set dapat 2 sama cangkangnya, sama cangkangnya ya. Cuma kalau saya perhatiin di sini ada sedikit kesalahan apa gimana ya, beda. Jadi di gigi sentriknya beda, ini doang sih tulisan. Ini X, ini in, kan titik topnya. Nah, ya nggak masalah sih, cuma kebalik aja, mungkin yang bikin ngantuk kali. Nah, ini di bagian yang in ya mirip tapi tak sama.
Ini yang di bagian X juga sama tuh, cuma terbalik aja. X ini in, ini X ini in, topnya di sini ya benar tuh bentuknya, tapi nggak tahu ya presisi apa enggak, nanti kita coba pasang. Semoga aja nggak perlu ada yang dipapas-papas atau nggak seret gitu, lancar gitu ya. Biasanya seret, oke dicoba aja dulu. Dan ini cangkangnya. Nah ini cangkang yang bukan asli ya, ini imitasi juga, tapi ya no problem lah, yang penting suaranya halus. Tuh ini yang udah bagus, ini masih halus. Oke. Dan juga silkletnya nih, kok silkletnya kayaknya nggak asli ya, cuma bungkusnya dong Honda, dibawa sama yang punya motor, tapi menurut saya ini nggak asli. Saya scan barcode tapi kodenya nggak tembus, malah yang tembus gear rantai depan. Aulah, udah apa-apa, sip. Oke, nanti tinggal perakitan aja sih. Perakitan, pasang-pasang klepnya. Oke, untuk pemasangannya kita skip aja dulu ya. Ntar kita lanjut biar memorinya nggak penuh nih. Oke, ini baru terpasang di bagian yang apa nih, yang in ya, yang ini baru saya setting baru dapat ya, ini baru dapat. Soalnya apa, yang cangkang imitasi ini dan nokenas imitasi itu ternyata nggak PNP ya, jadi harus ada penyesuaian. Soalnya kalau nggak disesuaikan, dibaut begini semua, dibaut ya seret nokenasnya karena nggak presisi ya. Nah gitulah, jadi harus ada penyesuaian. Ini makan waktu lama loh, nggak sebentar, bisa tadi habis sejam apa 2 jam ya, sejam lebih lah pokoknya ya. Ini baru ketemu satu nokenas yang di bagian in ya. Ya kalau udah bagus ya diputar, ini enteng ya, satu jari aja udah enteng tuh, satu jari aja udah enteng, kerasa mau maju atau mundur ya. Dan juga harus ada space kiri kanan ya, harus ada space kiri kanan. Nah ada seret-seret sedikit, nanti juga pas dirayan dia akan menyesuaikan pada tempatnya ya. Jadi jangan terlalu longgar, jangan terlalu seret juga. Pokoknya di satu jari begini dia udah bisa berputar dengan lancar. Dan baut udah dikencengkan semua ya, semua udah dikencengkan. Untuk perbedaan sebelumnya kan yang di bagian in-nya yang itu yang mengalami kausan nih, ini bekasnya ya tuh. Ini yang di bagian in yang mengalami kehausan ya. Di sini sudah saya dapat settingannya, udah nggak kendor lagi ya. Perbedaannya nih, ini saya goyang-goyangkan ya, nggak goyang mau kiri ataupun kanan. Dan jangan lupa ada space sedikit kiri kanan, itu nggak masalah ya, untuk pergerakan bebasnya, untuk perputaran nokenas biar bebas geraknya. Yang penting nggak apa ya, atas bawah, itu atas bawah kiri kanan itu nggak boleh ya. Nah, oke. Jadi nanti tinggal yang bagian X, entah bagian X mau yang pakai KW apa yang asli saya nggak tahu, nanti saya coba dulu ya. Entah pakai yang ini yang KW ini yang asli, tapi dua-duanya nih yang lama juga masih bagus sebenarnya ya, masih bagus tuh. Tapi nanti saya usahakan pakai yang originalnya aja ya, karena original kan lebih bagus lah. Tapi lihat nanti aja, nanti tetap butuh penyesuaian. Nanti ini cangkangnya harus kita papas juga ya, nggak sebentar. Soalnya kalau yang mesin-mesin dewasa ini kalau nggak pas kan harus ini diamplas lagi pakai bor tuner ya, biar nanti nggak seret ya. Gitulah, barang-barang yang anti PNP harus di PNP in mau nggak mau ya.
Jadi kalau di mesin DOHC ini ya, bentar, saya paskan tripodnya. Nah, jadi di mesin DOHC ini harus benar-benar teliti ya, dari apa ya, posisi noken as dengan cangkangnya itu harus benar-benar presisi, dan juga dari sim-simannya juga harus benar-benar pas ukurannya, kerenggangannya ya. Jadi nggak asal PNP seperti motor-motor apa ya, motor yang memakai setelan klep itu. Nah, ini kan pakai simnya jatuh ya. Jadi harus benar-benar butuh ketelitian agar benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, ya ginilah ribetnya mesin DOHC ya, harus benar-benar teliti, kayak mesin-mesin Satria EPU, CB 150R, pokoknya yang menggunakan SIM kayak gini harus benar-benar teliti, harus benar-benar presisi ya, supaya tidak menimbulkan bunyi kemeletek. Oke. Nah, karena spare part yang original juga lumayan mahal ya, jadi mau nggak mau kita harus mem-PNP kan. Oke. Jadi tinggal yang bagian X aja nih, semoga nanti langsung cepet dapatnya, bisa langsung kita terap. Oke. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman, tuh udah semuanya kita pasang. Nah, ini yang in, yang X semuanya sudah berjalan dengan normal, maksudnya mulus lah ya, jadi tidak ada kocak lagi, in X tidak ada kocak ya. Dan ini hanya gerak kiri kanan itu nggak masalah ya, nggak masalah, emang harus ada gerak kiri kanan, yang penting tidak gerak atas bawah ya. Tuh. Sudah tak ada goyangan lagi, semuanya sudah presisi. Oke. Jadi yang saya pakai ini yang baru, ini baru, yang innya imitasi, yang ininya yang masih noken yang lama, yang X ya. Yang X nya kita terapkan di noken as yang originalnya, masih bawahnya karena masih mulus ya. Kalau saya pakai yang imitasi ini apa ya, gear ini bergesek dengan dinding ini nih. Mana nih bekas gesekannya? Nah nih, kelihatan nggak kalau di kamera? Ini ada garis hitam nih ya, ini gesek dia, ini gesek ya, nanti takutnya menimbulkan bunyi, jadi ini kurang presisi, jadi nggak kita pakai. Jadi yang X ini kita pakai yang originalnya, yang in kita pakai yang baru, yang imitasinya. Oke. Untuk kerenggangan klep itu sudah saya pastikan sudah pas, jadi tinggal penerapan aja ke mesinnya ya, tuh. Oke, ini jadi nggak ada seret ya, jadi mulus, perputarannya enteng. Jadi oke untuk mumetnya. Jadi nggak PNP kalau pakai yang imitasi ini, emang rada lama. DOHC itu settingannya emang agak lama, harus benar-benar teliti, rapi, benar-benar fokus ya, biar nggak kerja dua kali, soalnya ribet juga kalau bongkar dua kali ini. Oke, langsung kita rakit aja ya, nanti saya lanjut videokan kembali. Oke teman-teman, ini mesinnya udah naik ya, udah naik, dan ini penampakan setelah dipasang ya. Dan pastikan topnya sudah benar, top udah benar, oli udah diisi, sudah bisa tes. Nanti kayak gini saya buka dulu untuk mengecek olinya naik apa enggak ya. Jadi sebelum ditutup cek dulu olinya biar enggak kerja dua kali. Kita onin. Wah,
Oli udah naik ya, berarti tinggal pasang kop, kita rayan lagi, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, nih udah beres ya, ini udah kita pasang, udah kita coba tes nyala. Kalau mau mendengar suaranya kita hidupkan dari sebelum dan sesudah ya. Dengeran ya, beda dari sebelumnya, sekarang udah halus. Jadi pokok permasalahannya hanya di bagian noken as ya. Jadi yang udah nonton dari awal sampai sekarang bisa dipahami, nanti udah tahu keluhannya apa, yang bunyi-bunyi apa sebelumnya. Oke, sekarang kayaknya udah cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat ya. Thank you.